dosa-dosanya. Ikhwani wa akhawati hafizakumullahu jami'an. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Bidayah wan Nihayah tentang penciptaan alam semesta ini dari awal sampai berakhirnya, yang ditulis oleh Al-Hafidh Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala Asy-Syafi'i. Dan kita sudah sampai kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sebelumnya kita sudah mengambil Nabi Saleh. Antara Nabi Saleh dengan Nabi Ibrahim ada banyak nabi, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak rinci penyebutannya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim, Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Bukankah telah sampai kepada kalian kisah-kisah kaum sebelum kalian, bagaimana Allah membinasakan mereka dikarenakan tidak beriman kepada Allah dan tidak mau menyambut menerima dakwah rasul-rasul mereka, yaitu kaum 'Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud yang kita sudah bawakan kisahnya, kemudian kaum Saleh, kemudian kaumnya Nabi Saleh, kemudian sebelumnya Nabi Nuh alaihi salam, dan yang datang setelah mereka sangat banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tufuna sab'ina ummah antum khairuha, kalian ini sebagai pelengkap dari 70 umat. Artinya telah berlalu 69 umat sebelum kita, dan kita sebagai pelengkapnya menjadi 70. Antum khairuha, dan kalianlah umat terbaik dari umat-umat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Tentunya al-khairiyah ini, kebaikan dari umat ini, ada kriterianya. Bukan setiap orang yang mengaku muslim lalu dia baik, lalu dia seakan-akan keislaman ini menjadi sesuatu yang membuat dia tiba-tiba suci. Sebagaimana Al-Ka'batul Musyarrafah, Ka'bah adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Tapi belum tentu orang yang masuk ke Masjidil Haram kemudian tawaf di Ka'bah dia menjadi orang terbaik. Dia bisa menjadi orang terbaik ketika dia memenuhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Kebaikan umat ini tatkala kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Baik, Ibrahim alaihissalam, beliau adalah salah seorang dari keturunan Sam ibni Nuh, dari Ibrahim ibni Tarikh. Ada yang mengatakan ibni Tarikh, dan julukan Tarikh atau Tarikh ini adalah Azar, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisahnya di dalam suratul An'am. Allah berfirman menghikayatkan ucapan Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah, jadi setiap, ini kaidah tafsir, setiap ada kata-kata idh di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran, maka artinya uzkur, ingatlah. Seperti misalnya firman Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Artinya ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Adam, berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Fa Ibrahim alaihissalam, dia adalah ibnu Tarikh. Ini ayah dari Ibrahim, yang juga merupakan ayah dari Haran. Haran ini adalah orang tua atau ayah dari Lut alaihissalam. Nanti kita akan sengaja kita bawakan juga nama Lut di sini karena ada hubungannya perjalanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut.
sebagaimana Allah sebutkan di dalam suratul Anbiya, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut dan kami perintahkan mereka untuk berhijrah ke negeri yang kami berkahi, yaitu Syam. Karena Ibrahim alaihissalam beliau dilahirkan di daerah Babil. Babil ini disebutkan di dalam Al-Quran yang kita kenal dengan Babilonia. Babil ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman tentang Yahud yang mengikuti sihir yang mereka klaim itu sebagai warisan dari Sulaiman alaihissalam. Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil. Orang-orang Yahud ini mengklaim bahwasanya mereka mengikuti sihir karena klaim mereka ini adalah warisan Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman meninggal, ada sebagian jin memberontak yang sebelumnya ditundukkan untuk membantu Ibrahim. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Ini dulu jin-jin ditaklukkan dan ditundukkan oleh Allah untuk membantu Ibrahim alaihissalam. Kemudian sebagian jin yang sepeninggalan Sulaiman alaihissalam, mereka meletakkan mantra-mantra di bawah kursi kerajaan Sulaiman alaihissalam. Dan orang-orang Yahud yang menemukan hal itu, mereka mengira, dan itu adalah mantra-mantra sihir, mereka mengira itulah peninggalan Sulaiman alaihissalam. Mereka ini mengikuti sihir intinya, dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat sebagai ujian bagi manusia di daerah Babil. Kita tidak akan panjang membahas tentang dua malaikat ini. Intinya adalah penyebutan kota Babilonia di dalam Al-Quran yang berada di negara Irak. Ini Babil. Ibrahim alaihissalam lahir di kota Babil dan beliau besar di situ. Dan ketika itu semua manusia adalah kuffar. Semua manusia ketika itu adalah kafir. Kita akan sebutkan hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja. Jadi sepeninggalan Nabi Saleh alaihissalam, manusia setelah kaumnya dibinasakan, kaum Tsamud dibinasakan, manusia kembali kepada kekufuran lagi. Dan ini sunnatullah. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala ingin memisahkan mana hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah dan mana hamba-hamba yang memang mereka Allah subhanahu wa ta'ala ketahui di dalam hatinya ada kejelekan. Ibrahim alaihissalam, beliau pun berdakwah, diberikan nubuwah, kenabian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kerasulan di kota Babil ini. Beliau berdakwah pertama kepada ayahnya. Dan kisah ini kita ringkas tentunya, karena kisah Ibrahim ini akan banyak. Beliau nanti dari Babil, dari Irak, nanti akan safar menuju ke Ardul Mubarakah, yaitu Syam. Di antara kota Syam ini adalah Palestina zaman dahulu. Kalau sekarang hanya terbatas Suriah saja. Padahal Syam itu ada beberapa negara, di antaranya Palestina. Kemudian beliau akan melewati Mesir. Lalu beliau akan diperintahkan oleh Allah untuk ke Mekah. Ini perjalanan Ibrahim alaihissalam panjang dan semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kisah Nabi Ibrahim disebutkan di dalam Al-Quran hampir setiap tempat berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Artinya kisahnya berbeda. Kalau Musa alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran, kisahnya ayat yang satu mendukung ayat yang lain. Artinya peristiwa yang sama dengan berbagai lafaz. Adapun kisah Ibrahim hampir setiap tempat berbeda. Kisah dengan Namrud, kisah dengan kaum Harran yang penyembah matahari, bulan dan bintang. Ini kita akan bahas, makanya kita akan ringkas insyaallah taala karena perjalanan masih panjang. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah masih terlalu panjang kalau kita benar-benar harus mengikuti sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz dalam kitabnya. Kita akan ringkas.
Ibrahim alaihissalam memulai dakwanya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Maryam kepada ayahnya. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, ini di surat Al-An'am, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an. Wahai ayahku, apa yang membuatmu menyembah objek sesuatu yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat untukmu sedikit pun. Iya, karena aslul ibadah, seorang kenapa beribadah? Ini fitrah yang Allah jadikan di dalam diri manusia. Jadi ketika seorang manusia mendapatkan nikmat, kesenangan, jiwanya ini mendorong dia untuk berterima kasih kepada sesuatu. Sebaliknya, ketika dia khawatir terhadap sesuatu, takut, jiwanya ini mendorongnya untuk berlindung kepada sesuatu. Nah, ini namanya fitrah ibadah. Hanya saja manusia-manusia yang diberi taufik oleh Allah dengan diturunkannya kitab-kitab dan diutusnya para nabi dan rasul, mereka mengetahui cara untuk meluapkan rasa syukur ini. Mereka mengetahui kepada siapa mereka meminta perlindungan dari sesuatu yang mereka khawatirkan atau takutkan. Makanya kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam nuniyanya, harabu minar riqil ladzi khuliqu lah wa bulu biriqil hawa wasyaitani. Manusia-manusia yang berlari dari beribadah kepada Allah, pasti mereka akan beribadah kepada selain Allah. Tidak mungkin mereka ketika tidak beribadah kepada Allah lalu mereka tidak beribadah sama sekali. Ini tidak bisa. Karena jiwa mereka, fitrah yang Allah jadikan di dalam diri mereka, mendorong mereka untuk meluapkan rasa syukur, terima kasih atas nikmat yang mereka dapatkan, atau meminta perlindungan dari apa yang mereka takutkan. Sehingga dalam sejarah perjalanan manusia selalu didapatkan ada sembahan-sembahan. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, ada yang bentuknya animisme, dinamisme. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui kepada apa mereka luapkan rasa syukur ini, dan kepada apa mereka meminta perlindungan dari apa yang mereka takutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wahai Muhammad wajahmu kepada agama Allah, agama Islam yang fitrah sudah Allah tanamkan di dalam diri manusia. Tidak akan mungkin manusia bisa mengubah fitrah ini. Ini sunnatullah. Baik, Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya. Dan di antara metode dakwah Ibrahim adalah bukan dakwah asal-asalan. Beliau jelaskan kepada ayahnya mengapa Ibrahim yang lahir, yang dididik, dibesarkan oleh ayahnya, kok tiba-tiba mengajak ayahnya untuk meninggalkan objek peribadahan yang sejak Ibrahim belum lahir ayahnya sudah beribadah kepada hal tersebut. Dan seluruh manusia ketika itu beribadah kepada patung di daerah Babil ini. Ibrahim menyebutkan pada ayat setelahnya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ibrahim dengan sapaan lemah lembut, ya abati. Ini dalam bahasa Arab, tak di sini disebutkan Ibnu Malik dalam Alfiyahnya adalah pengganti ya. Sering kita panggil abi. Ini ya ya nafs, artinya ya untuk saya. Ini bisa diubah menggunakan ta. Ya abati, ya abata, ya abatah. Ini boleh semuanya. Atau ya abi dengan menghilangkan ya dan menyisahkan kasrah. Fa'ala kulli hal. Kita lanjutkan. Wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu, yaitu wahyu dari Allah, yang belum pernah datang kepadamu. Artinya aku mengajakmu kepada dakwah ini bukan asal-asalan. Tapi memang ini adalah ilmu, dan ilmu idraku syai'in ala ma huwa alaih. Ilmu itu adalah sesuatu yang sudah pasti.
Kalau belum pasti ini disebut dhon. Kalau di bawah dhon itu prasangka. Kalau di bawah dhon ada namanya syak, 50-50, setengah-setengah, setengah yakin setengah enggak. Ini namanya syak. Ada di bawah syak namanya waham. Dia ragu tapi lebih kepada kejelekan. Kemudian ada di bawah waham ini, di bawah 50% itu namanya waham. Di bawahnya lagi ada namanya al-jahl, nol besar dari ilmu, jauh dari ilmu. Baik, apa yang aku dakwakan ini adalah ilmu, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku jangan engkau menyembah syaitan. Kok bisa padahal ayahnya menyembah patung? Iya, karena tidak ada yang mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah melainkan syaitan. Ila akhirih, hingga akhirnya Ibrahim alaihissalam terus mengingatkan ayahnya. Tapi apa jawaban ayahnya? Kita ringkas lagi. Kata jawaban ayahnya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, sebegitu bencikah engkau dengan Tuhan-Tuhanku ini, dengan patung-patung yang aku ibadahi? Fa illam tantah la arjumannak wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti dari melarangku beribadah kepada patung-patung ini, engkau tidak berhenti dari berdakwah kepadaku, niscaya aku akan mengusirmu, aku akan melemparimu, maka tinggalkan aku. Pergi engkau dari sini. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Ini ayahnya. Dan subhanallahil azim, syariat Allah sejak zaman dahulu sampai umat terakhir ini, seorang anak kepada kedua orang tuanya, sekafir apapun tidak akan pernah putus. Sejahat apapun sang ayah, tidak akan pernah berubah. Yang namanya bakti adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang anak. Allah berfirman di dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li waliwalidayka ilayyal masir wa in jahadak ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kami wajibkan, kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah membawanya di masa hamil, kemudian masa menyusui. Kemudian kalau seandainya kedua orang tuamu kafir dan mereka mengajakmu untuk kufur kepada Allah, perhatikan di sini bukan cuma orang tuanya kafir saja, tapi orang tuanya ini juga ingin menarik anaknya kepada kekufuran. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan taati mereka untuk masuk kepada agama kufur. Tapi hal itu tidak boleh menghalangi setiap manusia agar tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah berfirman, "Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jangan taat kepada keduanya pada kasus ini, akan tetapi tetaplah berbakti kepada keduanya dalam urusan duniawiyah, dalam perkara-perkara yang baik. Nah, ini harus bisa digabungkan di dalam diri seorang muslim. Artinya dia bisa memisahkan mana yang tidak boleh ia taati, mana ketaatan yang umum. Ada ketaatan umum, ada ketaatan per kasus. Ini juga terjadi pada pembahasan tentang taat kepada pemerintah. Kepada pemerintah ini kita diwajibkan ada namanya bai'at kepada pemerintah yang sah, bukan kepada pemimpin kelompok-kelompok yang menyatakan mereka amir, mereka khalifah dan seterusnya. Ini tidak benar. Tapi kepada pemimpin yang pertama ia memiliki kekuatan dan kaum muslimin sepakat dia adalah pemerintah. Seperti di negara kita ini presiden, kepadanya kita berikan bai'at. Nah, ini kewajiban umum. Tapi kalau pemerintah ini menyeru kepada yang diharamkan Allah, kita tidak boleh taat pada perintah tersebut, pada kasus kebijakan tertentu itu.
yang menyelisihi syariat Allah, tapi kita juga tidak boleh mengeluarkan tangan kita dari ketaatan berbaiat kepada pemerintah. Kata Nabi SAW dalam banyak hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, man mata wa laisa alaihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dan tidak ada baiat kepada seorang imam pun, maka kematiannya seperti kematian orang jahiliyah. Jadi ini harus dipahami, ada ketaatan umum, ada ketaatan per kasus. Ketaatan per kasus ini ketika menyelisihi syariat Allah maka tidak boleh. Tapi kalau ketaatan umum selama dia muslim dan kaum muslimin sepakat dia adalah pemimpin mereka, kepadanya diserahkan kemaslahatan kaum muslimin, wajib untuk ditaati secara umum. Baik. Ibrahim alaihissalam tetap mengatakan salamun alaik. Salamun alaik di sini bukan untuk keyakinan apa yang engkau lakukan itu adalah keselamatan, bukan. Artinya salamun minni alaik, engkau tidak akan mendapatkan perlakuan buruk dariku. Engkau akan tetap selamat. Akhirnya Ibrahim alaihissalam pun mengatakan wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Aku akan tinggalkan engkau. Disinilah mulai Ibrahim mempersiapkan diri untuk berhijrah. Kapan hijrahnya? Dan dialah manusia pertama yang mensunahkan hijrah adalah Ibrahim alaihissalam. Dan hijrah ini akan terus terjadi sampai akhirnya kembali ke tempat yang dulu Ibrahim pertama kali hijrah. Ibrahim diantara yang membuat beliau terusir adalah peristiwa beliau menghancurkan patung-patung orang-orang musyrik ketika itu. Dan peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Anbiya. Dan muqaddimahnya disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara. Allah berfirman, "Fanadhara nadhratan fin nujum." Ketika besoknya akan ada hari raya bagi orang-orang musyrik di daerah Babil, mereka akan mendatangi tempat mereka yang di situ dipenuhi oleh patung-patung sangat banyak, dan ada satu patung yang paling besar. Selainnya kecil-kecil. Maka Ibrahim pun ingin berazam di dalam hatinya ingin menghancurkan patung-patung tersebut. Maka beliau mencari alasan agar tidak ikut berkumpul bersama orang-orang musyrik ini. Jadi orang-orang musyrik ini mereka ingin pergi ke suatu tempat, di situ mereka merayakan hari raya, dan mereka nanti akan kembali ke tempat peribadahan mereka. Ibrahim pun mengatakan, "Fanadhara nadhratan fin nujum, faqala inni saqim." Ia mengatakan kepada orang yang di sekitarnya sambil melihat ke langit, "Aku sedang sakit." Dan ini ucapan dusta pertama yang diucapkan oleh Ibrahim. Dengannya beliau tidak beliau meminta uzur untuk tidak meminta asy-syafa'atul uzma kepada Allah di hari kiamat kelak. Ini ucapan dusta secara lafaz saja, tapi walaupun maknanya beliau sakit di sini, sakit hati terhadap ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada patung-patung tersebut. Tapi beliau mengumumkan, ini namanya tauriyah. Artinya mengucapkan sesuatu yang seakan-akan berdusta, tapi sebenarnya ada pembenarannya. Lalu kata Ibrahim, "Pergilah kalian ke lapangan kalian untuk melakukan hari raya. Saya akan tetap di sini." Ketika sebagian orang sudah pergi, pembesar-pembesarnya pergi, di situ ada orang-orang yang masih berkumpul. Lalu Ibrahim mengatakan, "Tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Kalian pergi, saya akan hancurkan patung-patung kalian di tempat peribadahan kalian. Ternyata ada sebagian orang-orang yang belum berangkat mendengar ucapan Ibrahim tersebut. Setelah itu mereka pergi. Orang-orang ini yang mendengar ucapan Ibrahim tadi menyangka bahwasanya Ibrahim hanya bercanda saja. Akhirnya pergilah mereka. Ibrahim alaihi salam pun faragha ila alihatihim. Faqala ala ta'kulun ma lakum la tantiqun. Mereka pun mendatangi, Ibrahim pun mendatangi patung-patung mereka.
Lalu Ibrahim mengatakan, malakum la tantiqun, wahai patung-patung, kenapa kalian tidak berbicara? Ini penghinaan. Ibrahim tahu mereka tidak bisa berbicara, tapi ini untuk menjatuhkan patung-patung itu, untuk menghinakan patung-patung tersebut. Faragha alaihim darban bil yamin. Maka Ibrahim pun mengambil kampak lalu menghancurkan patung-patung kecil tadi, lalu menyisakan dan meletakkan kampak itu kepada patung yang paling besar. Pergilah Ibrahim. Lalu mereka kembali dari tempat hari raya mereka. Melihat patung-patung yang kecil sudah berkeping-keping, mereka pun mengatakan, qalu man fa'ala bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Man fa'ala bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kita? Perhatikan di sini, Ibrahim ingin memperlihatkan kebodohan orang-orang yang beribadah kepada patung-patung ini. Akhirnya orang-orang yang tadi mendengar Ibrahim mengatakan, la akidanna asnamakum ba'da an tuwalu mudbirin, aku akan hancurkan patung-patung kalian kalau kalian pergi meninggalkannya. Mereka pun mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Tadi kami dengar ada seorang anak muda yang bernama Ibrahim. Dia ingin menghancurkan patung-patung ini. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Kalau memang dia mengatakan seperti itu, datangkan dia, kita hakimi agar orang-orang menyaksikan. Dikumpulkan kembali orang-orang. Datang Ibrahim. Lalu mereka bertanya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan kami, wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukannya adalah patung yang paling besar ini. Coba tanya kepada patung-patung kecil itu. Pasti dia akan membenarkan apa yang saya ucapkan. Ini kedustaan kedua Ibrahim, yang dengannya beliau meminta uzur untuk tidak meminta asy-syafa'atul uzma kepada Allah di padang mahsyar kelak. Akhirnya mereka pun faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Lalu mereka pun berpikir, iya, kalian yang salah wahai penjaga-penjaga patung. Kenapa kalian tinggalkan semua patung-patung ini? Tsumma nukisu ala ru'usihim. Mereka ingin tanya kepada patung, mereka sadar patung itu gak akan bisa menjawab. Dan mereka mulai sadar patung-patung itu tidak bisa membela diri mereka sendiri. Padahal mereka adalah Tuhan yang mereka klaim untuk dimintai perlindungan dari keburukan. Tsumma nukisu ala ru'usihim qalu laqad alimta ma haula yantiqun. Mereka pun mulai sadar dan malu. Lalu mereka mengatakan, Ibrahim, engkau tahulah patung-patung ini gak bisa ngomong. Berarti yang menang adalah siapa? Ibrahim alaihissalam. Tapi orang yang sudah dibutakan mata hatinya dan dituntut itu hidayah dari hatinya karena Allah mengetahui kejelekan di dalam hatinya, maka hujahnya adalah pokoknya. Akhirnya walaupun mereka kalah dari sisi argumen, apa yang akan mereka gunakan? Kekuatan. Qalu binu lahu bunyanan wa alquhu fil jahim. Kalau begitu buatkan satu tempat, nyalakan api di dalamnya dan lemparkan dia ke dalam api tersebut. Dan mereka lakukan. Ya, siapa Ibrahim? Kecil Ibrahim bagi mereka, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khalil, dia adalah Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Derajat paling tinggi di tengah-tengah manusia adalah Al-Khalil. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah juga menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya. Innallaha qad takhadha Ibrahim, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila walakin ukhuwatan fil Islam. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku Al-Khalil, kekasihnya, sebagaimana ia menjadikan Ibrahim Al-Khalil.
Dan kalau seandainya aku boleh menjadikan dari manusia sebagai kekasih, niscaya aku sudah jadikan Abu Bakar sebagai khalil, akan tetapi beliau adalah sahabat dan saudara di dalam agama. Dilemparkan Ibrahim ke dalam api yang menyala-nyala, api yang berkobar dan bergejolak. Apa yang terjadi? Inilah hakikat tawakul. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghasilkan sesuatu yang di luar nalar manusia. Dan kita akan bawakan juga kisah Hajar, istri dari Ibrahim, ibu dari Ismail alaihissalam. Bagaimana tawakalnya yang bisa mengubah dunia. Seorang wanita yang bertawakal, yang mana tawakalnya ini mengubah dunia. Kita akan bahas entah kapan, insya Allah. Kita lihat waktunya. Baik. Allah berfirman, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika ia dilemparkan ke dalam api yang bergejolak, Allah berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Api panas. Realitanya seperti itu. Tapi kan api itu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Alam semesta ini Allah yang mengaturnya. Kalau Allah ingin mengubah, tanpa sebab akibat pun itu bisa terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan penciptaan Adam alaihissalam di luar penciptaan yang kita kenali. Dan Allah jadikan penciptaan Isa bin Maryam alaihissalam penciptaan di luar nalar kedokteran. Seorang lahir tanpa ayah, mungkinkah tanpa ada pembuahan antara sperma dan sel telur? Mustahil. Tapi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejarah perjalanan umat Nasara, mereka yang membenarkan hal tersebut, dan Islam datang membenarkan hal tersebut dan menjadikan keimanan kepada Isa bin Maryam adalah keimanan yang wajib. Siapa yang tidak beriman kepada Isa bin Maryam sebagai hamba dan Rasul Allah, maka dia kafir. Itu keyakinan Muslim. Allah berfirman, "Kadzabat qaum Nuhinil mursalin." Kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh rasul. Padahal rasul yang pertama diutus adalah Nuh. Bagaimana mungkin mereka mendustakan seluruh rasul, banyak rasul, sementara rasul yang diutus kepada mereka cuma satu. Dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwasanya mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan seluruh rasul. Sehingga seorang muslim wajib untuk beriman kepada Isa bin Maryam yang penciptaannya di luar nalar penciptaan, di luar nalar kedokteran. Nabi SAW bersabda dalam hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqa ila Maryam wa ruhun min wal jannati haqq wan nar haqq adkhalahu Allahu al jannah ala ma kana alaihi min al amal." Barang siapa yang menyaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan Isa adalah hamba dan utusan Allah, dan itu adalah ruh kalimatnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ruh yang dibawa oleh Jibril alaihissalam ditiupkan kepada rahim Maryam, dan dia meyakini bahwasanya surga itu benar dan neraka itu benar, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalan yang ia lakukan. Baik, akhirnya Ibrahim alaihissalam pun beliau mengalah dari kaumnya. Faqala inni dhahibun ila rabbi. Dalam ayat Al-Ankabut, faqala inni muhajirun ila rabbi. Aku akan berhijrah meninggalkan kalian menuju kepada Rabbku, yaitu kepada sesuai apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Beliau pun meninggalkan kota Babilonia menuju kepada Syam. Kita sebutkan tadi Syam bukan saja Damaskus, bukan saja Suria, tapi juga masuk Filistin. Akhirnya beliau pun berhijrah. Mereka berjumlah 3 orang. Siapa saja yang berhijrah adalah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya ketika itu Sarah, dan bersama anak saudaranya atau ponakannya yaitu Lut alaihissalam. Mereka pun berhijrah pergi menuju ke Ardun Mubarakah. Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Akhirnya mereka pergi. Di perjalanan mereka
melewati suatu daerah, sudah masuk Syam. Nama daerahnya adalah Harran. Harran ini ma'ruf, salah satu ulama besar kita, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah Al-Hafid, beliau terlahir di kota Harran ini, Ibn Taimiyah. Di daerah Harran ini, beliau Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan abadatul kawakib, penyembah matahari dan penyembah benda-benda angkasa. Ibrahim alaihissalam ingin menyadarkan mereka. Dan Ibrahim adalah seorang nabiun mulham, muha ilai, nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga metode dakwanya pun mendapatkan taufik dari Allah. Kalau tadi metode dakwah kepada ayahnya dan kepada kaumnya seperti itu, beliau memiliki metode sendiri kepada orang-orang yang ada di daerah Harran ini. Ketika Ibrahim mengetahui mereka menyembah bintang, Ibrahim pun mengajak mereka untuk berdiskusi. Falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaba. Ketika gelap malam mulai menutupi bumi, Nabi Ibrahim melihat bintang dan ia pun mengajak orang-orang Harran seraya mengatakan qala hadza rabbi. Ini adalah Tuhanku. Di sini kita jangan salah paham. Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah. Ini adalah ucapan hanya untuk menggunakan bahasa yang mereka gunakan, bahasa kaum tersebut. Istilah mereka untuk matahari, untuk bulan, dan untuk bintang, bagi mereka itu adalah Tuhan. Sehingga Ibrahim menggunakan istilah mereka agar mereka paham. Mari kita sepakat ini sebagai Tuhan. Falamma afal qala la uhibbul afilin. Ketika cahaya fajar mulai datang, bintang-bintang tadi tenggelam dan hilang. Lalu Ibrahim mengatakan, gak mungkin, saya gak suka Tuhan yang bisa hilang. Karena di antara sifat Tuhan, Dia adalah yang menjaga kita 24 jam. Mungkin kalau zaman dulu mereka sulit untuk mencerna Tuhan itu harus menjaga kita 24 jam. Tapi kalau zaman sekarang, kita memiliki jantung, paru-paru, dan organ-organ dalam tubuh kita yang terus bekerja selama 24 jam. Yang itu tanpa kita sadari. Maka harus ada Tuhan yang terus menjaga kita, menjaga organ-organ ini agar terus berfungsi sebagaimana halnya sampai ia mengambil nyawa dari orang yang hamba-hamba yang ia inginkan. Akhirnya ini pertama kali. Kemudian keesokan harinya, keesokan malamnya datang bulan. Ibrahim kembali mengajak mereka, ayo kita katakan ini Tuhan. Falamma afal qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Ketika bulan itu mulai menghilang dengan datangnya siang, Ibrahim mengatakan, kalau seandainya Tuhanku tidak memberi hidayah kepadaku, niscaya aku akan menjadi bagian dari orang-orang yang sesat. Kemudian keesokan malamnya, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Tatkala Ibrahim melihat matahari, ia mengatakan kepada orang Harran ketika itu, ayo kita sepakat ini Tuhan, karena ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika matahari juga menghilang dengan datangnya gelap malam, Ibrahim mengatakan, wahai kaum, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan harus selalu ada dan menjaga kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menjaga dan melindungi kalian di siang dan di malam hari kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, yang maha pengasih dan maha sayang terhadap hamba-hambanya. Akhirnya kata Ibrahim, setelah menjatuhkan argumen-argumen mereka,
bahwasanya ketiga objek ini tidak berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah, kata Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wahai kaum, adapun aku hadapkan wajahku kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, termasuk pencipta matahari, bulan dan bintang-bintang. Dialah yang menciptakannya. Alam semesta ini, siang dan malam, langit dan bumi, dialah yang menciptakannya. Dan aku menyerahkan seluruh agama, seluruh ibadah hanifah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tatadzakkarun. Kalau seandainya kalian mau berpikir. Wahajahu qaumuh, hingga akhirnya kembali lagi ketika mereka, orang-orang yang berada di dalam kesesatan ini sudah mentok, kalah berargumen, mereka pun pokoknya kami seperti ini, Anda seperti itu, urusan Anda. Akhirnya Ibrahim alaihissalam pun meninggalkan mereka dan melanjutkan perjalanan ke Palestina. Dan ketika itu beliau sempat ke Mesir. Dan ini ada kisah lagi dengan Raja Mesir. Dan juga ada kisah dengan Namrud. Yang mana, ini karena tinggal 2 menit, kisah Namrud agak singkat. Ketika Namrud ini mengetahui ada Ibrahim, jadi Ibrahim melewati suatu daerah, di situ ada rajanya. Ibrahim ingin meminta hajat kepada raja tersebut. Akhirnya sang raja ini udah masuk ya? Baik, kita lanjutkan setelah Isya insyaallah taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Kita ambil sedikit lagi karena sudah jam 8. Allahul musta'an. Ibrahim alaihissalam, di antara peristiwa yang ia lewati dan dikisahkan di dalam Al-Quran adalah peristiwa Ibrahim alaihissalam ketika sampai di Mesir, di mana ia bertemu dengan salah seorang Jababirah, raja yang sombong. Dan raja ini memiliki kebiasaan yang jelek, yang mana dia memiliki pengintai-pengintai, jawasis, untuk melihat wanita-wanita yang ada di negerinya. Sampai akhirnya ketika Ibrahim alaihissalam memasuki Mesir, salah satu pengintainya melihat istrinya Sarah yang ketika itu safar bersama dengan Ibrahim dan Lut alaihimussalam. Dan raja ini memiliki sebuah kejahatan. Ketika ia mengambil istri orang lain, dia tidak akan mengambilnya sampai membunuh suaminya. Sang raja yang zalim ini, dia tidak akan membunuh, dia tidak akan mengambil perempuan tersebut yang merupakan istri orang, kalau seandainya dia istri orang, sampai suaminya dibunuh. Akhirnya Ibrahim alaihissalam didatangi oleh prajurit-prajurit sang raja yang zalim ini. Lalu Ibrahim pun dipanggil bersama Sarah untuk menghadap sang raja. Ibrahim alaihissalam mengatakan sebagaimana dalam hadis di Sahih Bukhari dan selainnya, dan ini kedustaan ketiga Ibrahim alaihissalam, karena Ibrahim berdusta atau tauriah lebih tepatnya sebanyak 3 kali yang menghalangi beliau dari meminta syafaatul uzma kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Akhirnya Ibrahim mengatakan kepada Sarah, "Wahai Sarah, di muka bumi ini tidak ada yang beriman kecuali aku dengan engkau." Ini mubalaghah dari Ibrahim, walaupun bersamanya adalah Lut alaihissalam juga beriman. Fa'amana lahu Lut, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut, dan Nabi Lut beriman kepada Ibrahim. Kemudian Nabi Lut ini diangkat menjadi nabi.
Nanti ada kisahnya insyaallah ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim hendak pergi ke Mekah, Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Lut untuk berdakwah ke daerah Urdun, sebuah daerah yang bernama Sodom, yang kemudian mereka dikenal dengan kaum Sodom. Baik, akhirnya Ibrahim mengatakan kepada Sarah, wahai Sarah, di muka bumi ini tidak ada yang beriman kecuali aku dengan engkau. Maka jangan engkau mendustakan aku di depan sang raja. Kalau ia bertanya tentang engkau, aku akan jawab, engkau adalah saudariku, bukan istriku. Artinya saudari seiman. Karena kalau seandainya dia Sarah ini memiliki suami atau tidak memiliki suami, pasti akan dirampas oleh raja tersebut. Dan ini diantara kaidah sejak zaman dahulu, al-akhdhu bi akhaffi dhararain wa in wa aksuhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi, sebagaimana disebutkan As-Sa'di, yaitu ketika seorang dihadapkan dengan dua kejelekan, dua keburukan, dua mudarat, maka hendaknya dia memilih kejelekan yang lebih ringan. Kejelekan yang lebih ringan. Ketika dihadapkan, apakah dia berdusta ataukah dia dibunuh, maka dia boleh berdusta ketika itu. Ini juga kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau ayahnya sebelumnya telah dibunuh, kemudian ibunya Sumayyah juga telah dibunuh. Lalu ketika sampai kepada giliran Ammar bin Yasir oleh orang-orang kafir Quraisy, ia dipaksa untuk mencela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terpaksa Ammar menyebutkan celaan tersebut. Lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya kepada beliau, "Madza wajadta qalbak?" Bagaimana engkau rasakan hatimu ketika mengucapkan celaan itu terhadapku? Kata Ammar, wajadtuhu mutmainnan bil iman. Aku dapati hatiku ketika mengucapkannya tetap tenang dengan keimanan. Artinya itu cuma ucapan dusta di lisan saja, karena terpaksa. Kalau enggak dibunuh. Maka Allah turunkan firman-Nya di dalam surat An-Nahl, illa man ukrih wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ketika seorang dipaksa, maka dia boleh mengucapkan ucapan kufur tapi tetap hatinya dalam keimanan. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai Sarah, engkau pasti diambil. Maka jangan engkau mendustakanku di depan raja. Engkau adalah ukhti, saudariku. Akhirnya dihadapkanlah kepada raja. Dan Ibrahim berdusta, ini kedustaan yang ketiga. Dan ketika ia mengetahui, sang raja ini mendapatkan informasi bahwasanya Sarah ini hanya saudari perempuan Ibrahim saja, walaupun sebenarnya adalah istrinya, Nabi Ibrahim pun dilepaskan. Dan sang raja ini meminta Sarah mendekati Sarah dan ingin memegang Sarah. Tapi subhanallahil azim, raddallahu kaidadh zalim. Setiap kali mendekati Sarah, tiba-tiba tubuhnya kaku, gak bisa bergerak. Lalu sang raja ini mengatakan, ud'illaha li an yufarrija anni. Doakan aku agar Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kekakuan ini, dan aku akan lepaskan engkau. Akhirnya Sarah berdoa, ia pun kembali normal. Ternyata al-zalim, orang yang zalim seperti itu, mau dipenjara, mau dijatuhkan hukuman, kalau memang di dalam hatinya sudah tertutupi hidayah itu sudah tertutupi dalam hatinya, maka dia akan terus mengulanginya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, ketika orang-orang kafir, orang-orang zalim sudah dimasukkan ke dalam neraka, mereka meminta kembali. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalau engkau melihat mereka, wahai Muhammad, ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan, duhai kiranya kami dikembalikan ke muka bumi dan kami akan menjadi orang-orang yang saleh, kami akan berbuat baik. Apa kata Allah? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau seandainya pun mereka dikembalikan, pasti mereka akan melakukan kezaliman, kekufuran seperti yang mereka lakukan dahulu. Dan ini diantara dalil
yang menjelaskan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu termasuk perkara-perkara yang mustahil. Allah mengetahui perkara yang mustahil. Karena seorang yang sudah meninggal dikembalikan ke hidup di dunia ini mustahil, bukan? Mustahil. Tapi Allah mengetahui nanti kalau dia dikembalikan, dia tetap akan kembali melakukan kezaliman. Akhirnya sang raja ini kembali ingin mendekati Sarah, ingin memegang Sarah, dan kembali badannya kaku. Lalu dia mengatakan kepada Sarah, ayo doakan aku biar aku tidak akan mengulanginya lagi. Hingga akhirnya karena Sarah ini, kenapa sang raja begitu tertarik? Ternyata dia adalah wanita tercantik pada masa itu. Hingga akhirnya dia pun mengatakan, la adri adkhaltumu alayya syaitanan am insanan. Kalian ini memasukkan ke ruanganku ini manusia apa syaitan? Setiap kali saya mendekatinya saya tidak mampu untuk meraihnya. Akhirnya begitu senangnya sang raja ini dengan Sarah, sang raja pun menghadiahkan pembantu Qibtiyah, seorang wanita dari Qibti, dari suku kabilah Mesir asli, yaitu Hajar alaihissalam. Begitu senangnya sang raja ini dihadiahkan Hajar, hingga akhirnya pergilah Ibrahim selamat dan juga Sarah bersama Hajar, dan mereka melanjutkan perjalanan hingga jumlah mereka sekarang adalah 4 orang bersama Lut alaihissalam. Panjang perjalanan. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk Nabi Ibrahim dibikin, karena nanti peristiwa dengan Nabi Ismail, beliau membangun Ka'bah, kemudian beliau hampir menyembelih Nabi Ismail, kemudian kelahiran Ishak. Bagaimana klaim ahlul kitab bahwasanya yang disembelih adalah Ishak. Jadi ahlul kitab mereka mengklaim yang disembelih adalah Ishak, bukan Ismail. Dan di Baitul Maqdis sampai sekarang di Masjidil Aqsa ada satu tempat yang bernama Madbahu Ishak, tempat disembelihnya Ishak. Ya, ini keyakinan ahlul kitab, dan Ibnu Katsir membantahnya dengan jelas di dalam tafsirnya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah coming soon, berikutnya insyaallah taala. Wallahu alam. Kita cukupkan sampai di sini. Qadarlah sekarang isya'nya itu udah agak malam, jadi biar nggak kemalaman kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.